Halo, selamat datang kembali di channel Style Catur. Di video kali ini, Style Catur akan menampilkan pertandingan catur antara Seibot melawan Luiz di Saint Petersburg pada tahun 1902 dengan menggunakan pembukaan Alapin Opening. Pembukaan Alapin ini merupakan pembukaan yang tidak beraturan. Pertama kali dianalisa oleh Karl Meyerhofer pada tahun 1828 sampai 1913, yang kemudian diadopsi oleh Semyon Alapin pada akhir abad ke-19. Dalam video ini, kita akan menyaksikan bagaimana pemain putih dengan menggunakan pembukaan Alapin mampu membuat sebuah jebakan kepada pemain hitam dan menghancurkannya hanya dalam beberapa langkah. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kami dapat lebih semangat lagi untuk menampilkan video-video menarik lainnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya sampai habis, tentunya tetap di channel Style Catur. Pada pertandingan ini, Seibot sebagai pemegang bidak putih dan Luiz sebagai pemegang bidak hitam. Putih memulai dengan pion ke E4, dibalas pion ke E5, kuda ke E2, Alapin Opening. Kuda ke E6 mengancam pion E5. Di sini putih tidak menghiraukan ancaman kuda dan memajukan pionnya ke F4, memberi pilihan pada putih untuk memilih pion mana yang akan diambil. Lalu hitam memilih pion E, pukul pion F4. Putih membalas dengan kuda pukul pion F4. Hitam kembali mengambil pion gratis dengan kuda pukul pion E4. Langkah ini diambil karena hitam berencana membawa menterinya ke H4, melakukan skak dan mengancam kuda. Selanjutnya akan mengambil benteng. Namun langkah ini adalah sebuah kesalahan dari pemain hitam. Sebab inilah maksud dari pemain putih, memberikan pion gratisnya di E4 tadi. Putih lalu menggeser menterinya ke E2, memaku kuda. Dan di posisi ini, hitam tidak akan bisa menyelamatkan lagi kudanya. Semisal hitam mendorong pion ke D5, melindungi kuda, maka pion ke D3 mengancam kuda. Menteri ke H4 melakukan skak, maka pion ke G3 menutup skak. Kuda tidak bisa memukul pion G3 karena sedang terpaku oleh menteri putih. Dan selanjutnya, dapat dipastikan hitam harus mengikhlaskan kudanya dipukul oleh pion lawan. Jadi di sini, di permainan aslinya, hitam melindungi kudanya dengan menteri ke E7. Putih melanjutkan dengan kuda ke D5, mengancam menteri. Menteri kemudian diselamatkan ke E5, menyerang balik kuda di D5, sambil tetap melindungi kuda, dan pion C7 dari ancaman kuda melakukan garpuan pada raja dan benteng. Pada awal langkah ini, hitam sudah terlihat sangat repot menghadapi serangan putih. Putih kemudian melanjutkan dengan kuda B ke C3, melindungi kudanya, dan juga menambah serangan pada kuda lawan di E4. Hitam kemudian memajukan pionnya ke C6, juga mengancam kuda di D5. Pada posisi ini, hitam tidak menyelamatkan kudanya, tetapi memilih mengancam menteri dengan pion maju ke D4. Menteri hanya bisa ke D6, E6, atau memukul pion di D4, atau bergeser ke F5. Dan menteri juga harus tetap melindungi kudanya di E4. Coba kita lihat, jika menteri ke D6, maka kuda akan hilang dengan menteri pukul kuda E4 skak. Langkah ini pasti tidak akan diambil oleh hitam.
Atau jika menteri ke E6, maka kuda D ke C7 skak menggarpu menteri, dan dipastikan menteri akan hilang. Pastinya langkah ini juga bukan pilihan untuk hitam. Atau langkah lain, jika menteri pukul pion D4, maka kuda C pukul kuda E4. Jika menteri pukul kuda D5, maka kuda ke F6, double skak, dan kuda juga mengancam menteri. Jadi di sini, pion pukul kuda D5, maka kuda ke D6, double skak. Raja ke D8, menteri ke E8 skak. Paksa raja ke C7. Lalu kuda ke B5 skak dan juga mengancam menteri. Dipastikan pada langkah ini, menteri juga akan hilang. Atau pada setelah langkah kuda C pukul kuda E4, kuda tidak dimakan, tetapi mengamankan raja ke D8. Maka akan datang gajah ke G5 skak. Pion ke F6 menutup skak. Maka kuda pukul pion F6. Ancaman skak setelah kuda berpindah. Jika semisal gajah ke B4 skak, maka pion ke C3 menutup skak, lanjut mengancam menteri dan gajah. Gajah pukul pion skak, pion pukul gajah, dan mengancam menteri. Menteri kemudian diselamatkan, lalu kuda ke G8 open skak. Menteri menutup skak, lalu menteri pukul menteri, skak mat. Jadi kita kembali di partai aslinya, dan pada posisi ini, kita memilih alternatif terakhir, menteri ke F5. Selanjutnya, kuda ke C7 dan memenangkan benteng sebenarnya bisa juga diambil oleh putih. Namun putih kembali menyiapkan sebuah jebakan untuk hitam. Putih tidak menyelamatkan kudanya di D5 yang sedang terancam oleh pion. Jadi putih melanjutkan dengan kuda pukul kuda E4, memenangkan kuda. Raja menghindari ancaman open skak dari menteri putih, mungkin lebih baik untuk hitam. Namun pada langkah ini, hitam kembali terjebak dengan membuat kesalahan pion C pukul kuda D5, sebuah keputusan langkah yang fatal untuk pemain hitam. Putih melanjutkan serangannya dengan kuda ke D6, double skak, dan kuda juga menggarpu menteri. Dan pada langkah ini, hitam pun langsung menyerah. Kita coba analisa teknik endgame-nya pada partai ini. Jika dilanjutkan, raja ke D8. Di posisi ini, kuda bisa saja memukul menteri hitam dan sudah merupakan kemenangan besar untuk putih. Tetapi putih memiliki langkah mematikan tanpa harus memukul menteri. Dimulai dari menteri ke E8 skak, paksa raja ke C7, lalu kuda ke B5 skak. Hitam punya dua pilihan, yaitu raja ke C6 atau raja ke B6. Kita lihat, jika raja ke C6, maka menteri pukul gajah C8 skak. Paksa raja ke B6. Setelah langkah ini, putih harus teliti mengambil langkah untuk skak. Jika menteri melakukan skak di C7, maka itu adalah langkah keliru. Karena setelah raja ke A6, pergerakan kuda ke C7 terhalang oleh menteri sendiri. Jika kuda semisal ke D6, open skak dengan gajah di F1, maka hitam memiliki menteri pukul gajah skak. Benteng pukul menteri, maka gajah F8 pukul kuda di D6, lanjut mengancam menteri. Menteri pukul gajah skak. Kuda ke C6 menutup skak. Dan putih melewatkan kemenangannya yang sudah di depan mata. Langkah yang tepat untuk putih adalah menteri ke D8 skak. Hitam kembali memiliki dua pilihan, yaitu raja ke A6 atau raja kembali ke C6. Jika raja kembali ke C6, maka menteri ke C7 skak mat. Atau jika raja ke A6, maka kuda ke C7 skak. Raja ke A5, maka kuda pukul pion D5 open skak. Pion ke B6 menutup skak.
Gajah ke D2, skak. Gajah ke B4 menutup skak adalah langkah sia-sia, karena gajah tetap dipukul oleh gajah D2. Jadi raja ke A4, pion ke B3, skak. Raja ke A3, dan terakhir, gajah mundur ke C1, skak mat. Atau jika setelah kuda ke C7 melakukan skak, raja ke B6. Pada posisi ini, kuda tidak boleh memukul pion D5, karena raja akan ke C6 dan mengancam kuda. Putih akan melewatkan kemenangannya dan akan memperpanjang permainan. Jadi langkah terbaik setelah raja ke B6, kuda pukul benteng A8, double skak. Maka paksa raja ke C6 dan menteri ke C7, skak mat. Kita mundur sedikit pada langkah setelah kuda ke B5 melakukan skak. Tadi sudah kita lihat jika raja ke C6. Sekarang kita lihat jika raja ke B6. Maka langkah selanjutnya adalah menteri ke D8, skak. Raja ke C6, menteri ke C7, skak mat. Jadi raja ke A6, kuda ke C7, skak. Raja ke A5, kuda ke A5, open skak. Pion ke B6, menutup skak. Gajah ke D2, skak. Raja ke A4, pion ke B3, skak. Raja ke A3. Dan terakhir, gajah mundur ke C1, skak mat. Jadi demikianlah pembukaan catur dari pemain putih, Alapin opening, menghadapi pemain hitam yang terjebak oleh rencana pemain putih. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya. Tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam Gens Unas Sumus.